Saat Sion diberitahu oleh Hasegawa bahwa sekarang tahun 2010, dia langsung panik. Ia berlarian ke sana kemari, menghampiri semua siswa, dan menanyakan hal-hal aneh seperti YouTube, TikTok, dan konten viral yang jelas belum ada pada masa itu. Semua orang kebingungan mendengar ocehannya. Sion akhirnya tersadar, ini bukan mimpi. Ia benar-benar kembali ke masa lalu. Ia buru-buru memeriksa laci mejanya, berharap menemukan mesin waktu seperti Doraemon. Tapi tentu saja tidak ada. Sion mengulang-ulang membuka lacinya sendiri, seperti orang kebingungan. Di dapur, ia bertanya pada ibunya, apakah keluarga mereka punya leluhur dengan kemampuan khusus? Seperti dukun mungkin. Ibunya tertawa dan menjawab tidak ada. Namun kemudian ia memperhatikan penampilan Sion yang berbeda, dan berbisik mungkin Sion sedang jatuh cinta. Katanya dulu waktu pertama kali jatuh cinta, ia sampai melanggar aturan sekolah, hanya untuk mengeringkan rambut. Sion membantah dengan wajah memerah dan langsung bergegas ke sekolah. Di sekolah, Sion menceritakan fenomena time slip yang dialaminya pada Mitsuki. Pura-pura seolah itu hanya cerita novel yang sedang ia tulis. Mitsuki tampak antusias dan bilang itu ide cerita yang menarik. Sion mendesak ingin tahu lebih banyak soal cara kembali ke dunia aslinya. Mitsuki pun teringat pada temannya, Cory, yang menjalankan kafe peramalan. Ia menyarankan Sion untuk datang ke sana. Cory ini adalah gadis yang di masa depan pernah Sion lihat di pesta perjodohan itu. Tak lama, Hasegawa datang menyapa Sion dengan ramah. Mitsuki langsung menggoda mereka. Karena Hasegawa terkenal cuek dan hampir tak pernah menyapa siapapun. Ia bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi kemarin? Mitsuki bahkan menebak Sion berubah penampilan karena menyukai Hasegawa. Sion yang mendengar itu langsung teringat kejadian kemarin, dan buru-buru pergi karena malu. Saat ujian berlangsung, Sion frustrasi karena tak bisa mengerjakan soal semuanya sudah ia lupakan. Sahara menghampiri dan terang-terangan memuji Sion yang manis, bahkan menawarkan diri jadi pacarnya. Sion menolak dengan sopan. Untungnya Mitsuki datang, menarik Sion untuk makan siang bersama. Setelah makan, Sion pergi ke perpustakaan mencari buku tentang perjalanan waktu. Dalam perjalanan pulang, ia tak sengaja menyaksikan seorang siswi bernama Mau menyatakan cinta pada Hasegawa. Namun Hasegawa menolaknya dengan kasar. Ia bilang, tidak suka dengan gadis yang memakai makeup tebal untuk menutupi kulitnya. Mau menampar Hasegawa dan lari sambil menangis. Sion menghampiri Hasegawa dan meminta maaf karena tak sengaja menguping. Ia menegur Hasegawa, mengatakan bahwa gadis itu pasti sudah mengumpulkan keberanian besar untuk mengaku. Dan kata-kata seperti itu bisa sangat melukai. Hasegawa menjelaskan, ia sengaja bicara seperti itu supaya gadisnya cepat move on. Dulu saat SMP, ia terlalu sering menerima ajakan pacaran tanpa perasaan. Dan akhirnya malah membuat banyak orang terluka. Sekarang ia tak ingin mengulanginya lagi. Sion yang sudah lebih dewasa menimpali bahwa menolak dengan kata-kata menyakitkan tidak membuat seseorang cepat sembuh, justru bisa meninggalkan luka yang lebih dalam. Hasegawa terdiam, tak bisa menjawab. Sion kemudian mencari Mau dan menyerahkan sapu tangannya. Ia berkata bahwa di masa depan ia ingin menjadi konsultan kecantikan dan tertarik dengan makeup Mau. Keduanya pun akhirnya berdiskusi soal riasan. Mau memuji selera Sion dan mulai tersenyum lagi. Dari kejauhan, Hasegawa memperhatikan mereka. Sepulang sekolah, Hasegawa menunggu Sion dan meminta maaf atas kejadian tadi. Sion menjawab, seharusnya Hasegawa meminta maaf pada Mau. Hasegawa lalu bilang, kalau Sion akhir-akhir ini terlihat lebih ceria. Sion yang gugup menimpali, justru ia tak pernah melihat Hasegawa tertawa. Hasegawa mengelak. Katanya, ia hanya tak mau terlihat seperti anak kecil yang selalu tertawa keras. Namun akhirnya ia benar-benar tertawa dan membuat Sion terpana. Saat menyadari Sion memperhatikannya, ia malah menggoda Sion dan mendekat. Sion menutup wajah dengan tangan, tapi Hasegawa menarik tangannya perlahan. Suasana jadi canggung tapi manis. Tiba-tiba Mitsuki muncul dan memanggil Sion, membuat keduanya terkejut. Mitsuki menggoda mereka lagi karena posisinya tampak aneh. Hasegawa yang malu langsung berdiri, sementara Mitsuki malah makin usil dan mengejarnya. Sion menatap mereka berdua, mulai merasa kedekatan mereka mencurigakan. Dalam perjalanan pulang, Sion bertanya pada Mitsuki, kenapa bisa begitu dekat dengan Hasegawa? Mitsuki menjawab santai, karena mereka dulu satu SMP, satu kelas, bahkan tetangga. Jadi wajar saja dekat. Dulu ia sering makan di rumah Hasegawa kalau ibunya lembur. Mendengar itu, Sion baru sadar bahwa satu-satunya gadis yang bisa membuat Hasegawa tersenyum mungkin memang Mitsuki. Malamnya, Sion tak langsung pulang, melainkan mampir ke kafe. Di jalan,
ia bertemu Hasegawa lagi. Di tempat lain, Mitsuki menemui Kaoru untuk menanyakan soal perjalanan waktu. Saat Mitsuki menunjukkan foto dirinya bersama Shion, Kaoru tampak terkejut seolah mengenali sesuatu. Sementara itu, Shion memberi nasihat pada Hasegawa agar jangan menunda mengungkapkan perasaan pada orang yang disukai. Karena bisa saja orang itu keburu diambil orang lain. Yang dimaksud Shion sebenarnya adalah Mitsuki. Namun Hasegawa menatap Shion dan berkata, "Kalau aku ditolak, kamu mau hibur aku nggak?" Shion salah tingkah, berusaha pergi. Tapi Hasegawa menghadangnya, memegang tangannya, dan mendekat lagi. Shion makin gugup, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar meskipun Hasegawa masih anak SMA, tetap saja ia tak sanggup menghadapinya. Ia mundur pelan dan malah kabur sambil mengambil sepeda Hasegawa. Hasegawa mengejar, dan mereka berakhir kejar-kejaran seperti anak kecil. Dari kejauhan, Mitsuki yang baru keluar dari kafe, melihat semuanya dengan ekspresi rumit. Keesokan harinya di sekolah, Mitsuki mengajak Shion untuk bertemu Kaoru langsung. Karena ia tidak paham soal teori perjalanan waktu, Shion mengiyakan dengan antusias. Namun, ketika Mitsuki pergi, Shion tak sengaja melihat album foto Mitsuki. Di dalamnya ada foto-foto mereka bertiga dan di foto Hasegawa ada gambar hati kecil. Di halaman berikutnya, ada foto Hasegawa dan Mitsuki tampak sangat dekat, seperti pasangan. Shion pun berpikir, jangan-jangan Mitsuki dan Hasegawa memang saling menyukai. Tak lama kemudian, Hasegawa lewat. Mitsuki spontan menghampirinya dan duduk di boncengan sepedanya. Mereka tampak bahagia, tertawa keliling halaman sekolah seperti sepasang kekasih. Shion menatap dari jauh. Meskipun ia berusaha menyangkal, jelas ia cemburu. Ketika Mitsuki memanggilnya, Shion pura-pura tak mendengar dan pergi lebih dulu. Di tengah jalan, Kaoru datang dan Mitsuki sempat mengajaknya membahas soal perjalanan waktu. Tapi Shion menolak dan memilih pulang. Dalam hati ia bergumam, "Aku harus menyelesaikan traumaku di masa lalu ini." Wah, menurut kalian, Hasegawa sebenarnya suka sama siapa? Shion atau Mitsuki? Nantikan jawabannya di episode berikutnya.